Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiawati dengan NIM F2019-01023 dari Prodi S1 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang penyakit osteoartritis atau biasa disebut dengan OA. Baik, lanjut pada pengertian osteoartritis atau biasa disebut dengan OA. Osteoartritis adalah peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis adalah jenis artritis atau peradangan sendi yang paling sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan sendi-sendi terasa sakit, kaku, dan bengkak. Penyebab dan faktor resiko osteoartritis. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan resiko terjadinya osteoartritis antara lain yang pertama, berjenis kelamin wanita, terutama yang sudah menopause. Yang kedua, mengalami obesitas. Yang ketiga, mengalami cedera pada sendi atau pernah menjalani operasi pada tulang dan sendi. Yang keempat, melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik yang menyebabkan sendi tertekan secara terus-menerus. Yang kelima, memiliki riwayat osteoartritis di keluarga. Yang keenam, menderita penyakit tertentu seperti rheumatoid arthritis dan hemochromatosis. Dan yang terakhir, mengalami kelainan bawahan atau cacat pada tulang rawan atau sendi. Gejala osteoartritis. Pada tahap awal, penderita osteoartritis akan merasakan rasa sakit atau nyeri sendi atau kaku pada sendi. Gejala yang ditimbulkan akan berkembang secara perlahan dan menjadi semakin parah seiring waktu. Hal ini akan membuat penderita kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Selain rasa sakit dan kaku, beberapa gejala lain yang dapat terjadi adalah yang pertama, pembengkakan pada sendi. Yang kedua, munculnya suara gesekan pada saat digeserkan. Yang ketiga, melemahnya otot dan berkurangnya massa otot. Yang keempat, munculnya taji atau tulang tambahan. Yang kelima, munculnya benjolan pada sendi yang ada di jari tangan. Dan yang terakhir, membengkoknya jari tangan. Berikut pada pengobatan osteoartritis. Yang pertama, pengobatan osteoartritis bertujuan untuk meredakan keluhan dan gejala agar penderita bisa tetap beraktivitas secara normal. Yang kedua, untuk mengurangi rasa nyeri dan peradangan. Biasanya dokter akan memberikan obat-obatan seperti parastamol, ibuprofen, capsaicin cream, dan suntikan obat golongan kortikosteroid. Selain dengan memberikan obat-obatan, osteoartritis juga bisa ditangani dengan fisioterapi dan operasi. Contohnya pada fisioterapi, penderita osteoartritis dapat menjalani fisioterapi untuk memperbaiki atau memperkuat otot-otot di sekitar persendian. Cara ini bisa meningkatkan fleksibilitas sendi dan otot serta mengurangi rasa sakit. Contoh pada operasi,
Meskipun jarang dilakukan operasi, bisa dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti sendi yang rusak agar penderita bisa mudah bergerak. Selain pengobatan yang dilakukan di dokter, penderita osteoartritis disarankan untuk menerapkan pola hidup yang sehat, seperti rutin berolahraga. Contohnya, berolahraga yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan memperkuat otot-otot di sekitar persendian sehingga membuat persendian stabil. Olahraga yang bisa dilakukan seperti berjalan, berenang, dan yoga. Yang kedua, menurunkan berat badan. Pada penderita osteoartritis yang memiliki berat badan berlebihan disarankan untuk menurunkan berat badan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada sendi dan bisa mengurangi rasa sakit. Lanjut pada komplikasi osteoartritis. Osteoartritis yang tidak mendapatkan penanganan dapat menyebabkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Pada kondisi ini dapat menyebabkan penderita mengalami beberapa komplikasi seperti gangguan tidur, gangguan kecemasan, depresi, kematian jaringan tulang, infeksi pada sendi, dan saraf terjepit di tulang belakang. Yang terakhir, pada pencegahan osteoartritis. Cara pencegahan kejadian osteoartritis yaitu yang pertama, dengan menjaga berat badan ideal. Karena semakin berat tubuh, maka semakin besar beban sendi yang harus dibawa. Yang kedua, hindari menekuk lutut melewati 90 derajat saat membengkokkan lutut yang melilit. Yang ketiga, jaga kaki serata mungkin selama peregangan untuk menghindari lutut yang melilit. Dan yang terakhir, saat melompat sebaiknya mendarat dengan lutut ditekuk. Itulah hasil dari pemaparan materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.